Baik, selamat berjumpa lagi teman-teman di video tutorial untuk yang berkaitan dengan data SIS. Kali ini kita akan mencoba mereview form import dari data SIS. Jadi teman-teman sudah mengisi form import dan akan mengimportkan datanya ke dalam SIS melalui menu import penjangkauan. Nah, teman-teman sebelum melakukan import, teman-teman sebaiknya adalah mereview dulu form import ini sudah benar isiannya atau belum. Jadi jangan langsung diimport. Jadi kalau langsung diimport, dikhawatirkan banyak data-data yang salah masuk. Bagaimana cara mereview dari data import untuk mengurangi kesalahan data? Baik, akan kita coba praktekkan. Di sini saya sudah mempunyai contoh form import penjangkauan dari teman kita SSR PKBI Sulawesi Utara. Ini datanya nggak banyak ya, hanya 30 mungkin 28 baris. Mungkin ada lagi yang lebih banyak, nanti teman-teman bisa lakukan review lebih teliti lagi. Kalau yang sedikit mungkin tidak banyak. Nah, caranya pertama-tama teman-teman kita harus melakukan filter terhadap data ini. Caranya, teman-teman klik di baris kedua ini untuk memblok baris kedua, lalu tekan menu data, kita pilih filter. Sudah? Oke. Nah, yang pertama yang akan kita review banyak sebenarnya, tapi yang sering dilakukan review adalah tipe klien dulu, tipe sasaran ya. Nah, tipe sasaran ini kan berkaitan dengan banyak hal. Misalnya, kalau di sini ada 1, 2, 3 tipe klien, ini sengaja datanya saya variasi tadi ya. Sebenarnya datanya cuma satu tadi, yaitu 1304. Cuma ini untuk keperluan contoh review saya modifikasi datanya teman-teman PKBI Sulut. Jadi ceritanya ada 3 tipe klien yang dimasukkan dalam form import ini. Nah, kita tahu bahwa 1301 itu adalah teman-teman Waria, TG, 1304 itu MSN, 1401 adalah Piwit. Yang berkaitan dengan jenis kelamin laki-laki itu dua ini yang bisa dipastikan, karena nggak ada transgender perempuan, nggak ada LSL perempuan. Kalau penasun mungkin ada yang perempuan. Nah, kita memastikan dulu jenis kelamin. Kita klik OK, pilih 1301, 1304, pastikan dulu jenis kelaminnya itu. Kalau 1 itu melambangkan laki-laki, 2 itu perempuan. Nah, cara melihatnya setelah kita filter tipe tadi, kita filter dulu di sini. Kita klik filternya. Kalau di sini hanya angka 1 berarti benar. Tapi misalnya ada nih data LSL yang nggak sengaja teman-teman tulis 2. Nah, ada nih LSL tapi dia perempuan, 2 itu kan perempuan. Kita hilangkan yang laki-laki, kita klik OK. Nah, ini yang kita revisi. Ini 1, seperti itu. Kalau sudah, kita kembali balikkan lagi filternya, boleh diklik di situ, kemudian data filternya kita hilangkan, kita ulangi lagi data filter. Jadi kita sudah memperbaiki jenis kelamin yang salah. Sekarang kembali kita klik di tipe sasaran, kita tahu bahwa untuk tipe penasun itu ada yang laki-laki yang perempuan tentunya kan. Itu tergantung namanya ya, atau lihat lagi form hariannya, benar nggak dia tertulis laki-laki dan atau perempuan, karena penasun bisa saja laki-laki, bisa saja perempuan. Nah, dalam hal ini saya coba akan melihat 1401 itu ada di sini cuman ada 2 misalnya ya. Nah, kita kaitkan dengan jumlah bahan KIE 1401. Oh, sorry. 1401 kita kait terbalik tuh teman-teman. Bukan lihat 1401-nya. Jadi yang 1401 bisa saja dapat jarum, bisa saja enggak, bisa saja dapat rujukan penasun, bisa saja enggak. Justru kita akan melihat jangan sampai
selain penasun yaitu 1304 dan 1301 itu mendapatkan jarum swab atau rujukannya 345 itu LAS, kemudian PTRM sama rehab kalau nggak salah. Jadi nggak mungkin selain penasun mendapatkan itu seharusnya kalau secara data kita. Jadi kita filter yang selain penasun. Oke, lalu kemudian kita lihat di jarum suntik harusnya nggak ada. Nah, ini ada satu. Kita lihat, klik oke. Nah, jadi si 1301 ini harusnya jarumnya 0 atau dihapus saja, tidak ada. Oke, kita kembalikan lagi, select all. Lalu kita lihat apakah ada selain penasun tadi mendapatkan swab alkohol. Di sini data ini pura-puranya ada ya. Kita lihat ada satu, berarti ini juga dihapus. Oke, kita balikan lagi filternya, select all lagi. Nah, masih dalam filter untuk penasun, kita lihat rujukannya. Di rujukan harusnya tidak ada angka 3, 4, dan 5. Karena 3 itu LAS, PTRM itu 4, nomor 5 itu rehab. Teman-teman silakan cek lagi rujukan untuk yang kode-kode 345. Kita filter yang 345. Oke. Nah, ini pokoknya yang ada angka 3, 4, dan 5 kita centang ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 kita centang juga gitu kan. Tapi ini kebetulan satu-satu datanya. Nah, ini juga kita revisi 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tapi lihat lagi di form hariannya ya. Kalau form hariannya memang ada 3, berarti tanyakan ke PL. Kenapa itu bisa salah begitu gitu. Jangan teman-teman PL juga asal bikinnya. Nah, sudah ya, kita balikan lagi select all. Atau kita balikan lagi datanya menjadi hilang filternya, kemudian kita filter ulang untuk supaya datanya muncul semua lagi. Oke, kita sudah melakukan review terhadap selain penasun yang tadi selain penasun harusnya tidak boleh mendapatkan jarum, tidak boleh mendapatkan alkohol swab, dan tidak boleh mendapatkan rujukan 3, 4, dan 5. Nah, tadi ada pertanyaan dari Sony, masih ada nggak di WhatsApp-nya? Dia bilang, di grup, ini, dia menanyakan atau memberi, salah grup, bentar. Ini dia menanyakan tentang PO, bisa nggak konvalidasinya mengatur 328. 3 itu kontak virtual, 2 itu dampingan baru, 8 itu social campaigns, saya lupa ya. Maka harus diisi nama akun medsos. Oke, kita cek dulu. Nah, di sini teman-teman, kalau ada virtual outreach itu adalah untuk klien baru. Ya, virtual outreach hanya untuk klien baru. Dalam arti status kontaknya adalah nomor 2. Karena nomor 1 itu pernah didukung di semester sebelumnya, itu berarti orang lama. Sedangkan 2 belum pernah didukung semester sebelumnya, itu orang baru. Jadi klien yang boleh di virtual itu adalah klien nomor jenis kontaknya 2. Bukan jenis kontak kedua, tapi jenis kontaknya adalah belum pernah didukung di semester sebelumnya. Dan angka 3 di kolom jenis kontak harus angka 8 di jenis kegiatan. Nah, sekarang kita filter di angka 3. Kita cek dulu, di sini seharusnya angka 8. Jadi kita revisi. Nah, kontak virtual itu tidak ada dilakukan kepada klien lama. Nanti kita bicara tentang PO-nya untuk masa COVID ya, nanti setelah ini. Jadi kita pastikan dulu ketika kontaknya di sini 3, di sininya harus angka 8. Itu dulu. Atau sebaliknya, kalau di sini angka 8, di sini harus angka 3. Nah, sekarang tadi berkait dengan pernyataan Sony bahwa
harusnya nama akun medsosnya itu WA atau HP. Nah, sekarang di sini juga disebutkan bahwa lokasinya adalah harusnya di sini adalah nama media sosial. Kalau di sini masih bukan, berarti kita harus cek lagi di laporan hariannya, benarkah apakah PL juga salah atau kita yang salah input. Nah, anggaplah PL benar, kita yang salah input. Misalnya di sana tertulis WhatsApp, kita tuliskan WhatsApp. Misalnya anggaplah biar seragam ya, semuanya WhatsApp. Lalu sesuai pernyataan Sony, nama akunnya baru kita lihat lagi di form harian. Ini harusnya ada. Misalnya anggaplah ada. Misalnya ini Alan, di sini Budi, ini Kusuma misalnya contoh aja ya. Nah, di sini nomor HP misalnya. Kebetulan dia hanya harusnya kalau WhatsApp nomor HP semua ya, tapi anggaplah ini data beragam. Jadi kita sudah memastikan kalau 328 itu sininya jenis media sosialnya, di sini nama atau nomor handphone di medsosnya gitu ya. Seperti itu. Baik, semoga bisa dipahami. Kemudian kita akan mencoba melihat virtual COVID, artinya virtual di masa COVID, di mana sesuai juknis itu kan ada tuh sudah dibagikan juknis virtual COVID ya. Jadi kalau ada LSL TGP with orang lama di semester sebelumnya dikontak melalui HP, melalui media sosial, maka pencatatannya tidak boleh 38 lagi, tapi 1 pada jenis kontak penjangkauan, artinya ya walaupun lewat HP, lewat media sosial, tapi karena ini di masa COVID dianggaplah penjangkauan tatap muka seperti itu ya. Kemudian di jenis kegiatannya juga diisi 1, bukan 8 lagi. Jadi individu, bukan penjangkauan, tapi individu, jenis kontaknya individu, jenis kegiatannya penjangkauan. Kita cek sekarang, seharusnya yang kita filter dulu, udah kita filter. Di sini yang angka 1 dan di sininya 1 dan di sininya angka 1 ada nggak? Ada. Nah, ini adalah kontak terhadap orang lama ya, jadi dijangkau. Nah, teman-teman harus ngecek lagi di sini. Kalau misalnya ada di sini tertulisannya Hornet, ini format penulisannya salah. Dia harusnya seperti ini ya. Format penulisannya harusnya dia memakai VO strip nama medsos. Seperti itu ya. Jadi kalau di sini Hornet berarti teman-teman revisi dia menjadi VO Hornet. Bagaimana dengan yang lain? Oh, yang lain berarti tatap muka murni ya. Yang ini karena bukan nama medsos, berarti tatap muka murni. Seperti itu. Jadi hanya 3 yang. Jadi kalau ada hanya misalnya kalau kontaknya 1 kepada orang lama dan jenis kegiatannya 1, harusnya di sini. Kalau di sini nama medsosnya nggak pakai VO, teman-teman revisi dia menjadi VO. Seperti itu. Nah, seharusnya di sini juga ada nomor ininya ya, nomor HP atau nomor akunnya ya, misalnya Joko, di sini nomor HP misalnya, dan seterusnya misalnya, begitu ya. Oke, kita sudah merevisinya. Kemudian apalagi yang bisa kita review dan kita revisi? Kita lihat lagi. Ini udah. Pivot bisa nggak dikunci logistik? Oh udah ya, udah terjawab tadi ya. Jadi justru kita nggak boleh mengunci itu, karena misalnya kalau ada 1401 dia nggak wajib dapat jarum ya, dia nggak wajib dapat swab. Justru yang kita lihat yang selain 1401 tadi, misalnya kalau ada 13 ini 1304 kemudian dapat jarum 2 misalnya. Nah, ini yang perlu kita filter tadi dengan cara tadi, data, filter, kemudian ininya selain 1401, oke, kemudian kita lihat di sini ada nggak jarum keluar. Oh ada nih, siapa nih? Oh ini, masa iya gitu kan si 1304 dapat jarum.
Walaupun dikasih, seharusnya tidak boleh dicatat. Misalnya untuk keperluan temennya penasun, dia ngambil ya, minta untuk temennya penasun, jangan dicatat atas nama dia gitu loh. Atau nggak boleh dicatat, dikosongin saja gitu, karena kalau dimasuk ke SIS jadinya nggak valid kok, ada LSL ya mendapatkan jarum. Kalau misal ternyata LSL-nya penasun juga, ya lebih baik disilakan mau dimasukin ke penasun atau dimasukkan ke tetap di LSL. Kalau dia tetap di LSL, dia pada saat distribusi jarum tidak boleh tercatat dalam SIS. Tapi kalau mau tercatat dalam SIS, jadikanlah dia penasun 1401. Ya resikonya data lama harus diubah juga ke penasun untuk menyamakannya gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi simple, sangat simple sekali cara mereview form form import. Nah, untuk ID KD tadi juga sama teman-teman, silakan ya kan, di copy ini kemudian masukkan tadi ke dalam form validasi ya. Di sini kalau dia ada merah-merah, kita coba cek gitu kan. Nah, di sini oke semua. Kebetulan misalnya ada di sini nggak sengaja kepencet spasi 2 kali, dia pasti ada spasi. Kita cek lagi ID-nya yang mana nih, kita klik 2 kali, oh ternyata ada spasi misalnya. Kalau misalnya di sini ada bulan 2 tanggal 29, dia akan kebaca ini tanggal tidak ada di kalender, kita cek ya kan. Bulan 2 29 tuh nggak ada, apalagi 30 ya, 30 juga ada. Sorry, 20 saya ketik. Nah, tidak ada. Lalu misalnya dia ada titik nggak sengaja nih di sini. Ya. Ada titik ya di sini. Kalau ada lagi misalnya spasi di sini. Ada spasi. Kalau kebanyakan angka misalnya secara nggak sengaja ketekan angka 2 maksudnya, dia akan ketulis seperti itu. Jadi kita tinggal revisi di sini lalu kopas lagi ke yang tadi seperti itu. Baik, begitu teman-teman. Jadi sangat mudah dan harusnya teman-teman bisa menghindari. Satu lagi mungkin yang sangat penting juga, kita lakukan filter, kemudian cek di sini, klik. Di sini September 25. Nah, kalau ternyata data ini harusnya kan data September misalnya, kok ngacau ke Januari di sini bulannya, berarti salah format. Misalnya gini, kalau ini kan tanggal 25 bulan 9 di komputer saya itu kan bulan duluan. Seandainya saya bingung nih, kalau begini harusnya kan boleh dibilang ini tanggal 9 Januari, tapi komputer ngebacanya dia adalah tanggal 1 bulan 9. Karena di komputer saya formatnya adalah bulan, tanggal, tahun. Nah, seandainya ini dibalik begitu, maka dia kan di sini Januari. Nah, Januari muncul tanggal 9. Jadi perhatikan juga cara penulisan tanggal, jangan sampai nanti terbalik ya. Banyak sekali teman-teman yang sudah mengisi form, ternyata datanya nyasar ke bulan lain, bukan bulan yang bersangkutan. Kalau ini kan jelas tanggal 26, tapi kalau misalnya di sini 01, apakah maksud kita menuliskan ini 1 September atau tanggal 9 bulan Januari, kita nggak tahu. Ya lihat lagi formnya yang mana yang benar. Gitu. Kalau misalnya ternyata 9 Januari, maka harusnya kalau di format saya tulisnya begini, 1 bulan dulu, bulan 1 dulu, baru tanggal 9 gitu, baru nanti dia, oh jangan tanggal 1 deh, sama dengan ini. Misalnya 10 Januari, bukan 1 Oktober. Nah, kita cek aja di sini. Nah, 10 Januari ya. Kalau 1 Oktober dia dibalik jadinya, misalnya yang inilah kita balik. Atau kita bikin 2 Oktober misalnya. Dia akan masuknya ke Oktober. Ya. Seperti itu teman-teman. Jadi pastikan juga ini penulisan tanggal, jangan sampai salah maksud antara komputer dan kita, karena ada beberapa komputer formatnya beda-beda. Ada bulan, tanggal, tahun, ada tanggal, bulan, tahun. Apalagi yang perlu dicek, saya pikir itu yang sering terjadi kesalahan antara selain LSL mendapatkan jarum atau alkohol sama rujukannya yang tadi, kemudian ada 1304 yang di kontak virtual, itu harusnya 328 kalau memang murni virtual, dan itu harusnya kepada dampingan baru. Sementara
Kalau untuk virtual lama sebenarnya boleh saja dimasukkan, tapi dia tidak akan menjadi capaian. Misalnya ada 318, dia tidak akan menjadi capaian teman-teman, walaupun mungkin boleh saja dimasukkan. Artinya virtual kepada orang yang sudah lama. Nah, harusnya kalau memang dia virtual orang yang lama, dia masuknya di sini 1. Di sini 1, baru dia di sini nama VO-nya kita ganti. Gitu ya. VO masa artinya virtual outreach kepada dampingan lama itu karena zaman COVID tidak bisa ketemu di kontak, jadi kita pakainya virtual outreach. Nah, dianggap di dalam masa COVID ini sesuai DO surat keputusan Spiritia bahwa dia dianggap tetap muka walaupun lewat media sosial, makanya dinamakan VO COVID ya. Kenapa begitu? Ya agar bisa dihitung, karena kalau dia 318 dia nggak masuk hitungan orang nih. Dianggap data masuk tapi nggak terhitung sebagai capaian virtual, dia nggak masuk, apalagi sebagai capaian tatap muka. Karena kalau capaian virtual kalau mau masuk ya harus angka 2. Namun angka 2 ini kan otomatis ya, kalau memang udah masuk dia pasti angka 1, artinya udah masuk di semester sebelumnya, udah ada nih ID-nya siapa ini, misalnya ID-nya Okta ini udah ada di semester sebelumnya, dia disis akan otomatis menjadi 1 di sini ya. Nah, mungkin menjadi 2, kalau belum ada di semester sebelumnya dia pasti jadi 2. Begitu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan nanti dicek lagi, lalu diajukan pertanyaan di grup kalau memang belum jelas lagi. Terima kasih. Sekian, selamat siang. Terima kasih. Dadah.